Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi di mata kuliah Public Speaking. Di minggu ini, minggu ketujuh, teman-teman akan belajar teknik presentasi lagi. Tetapi ini fungsinya berbeda dibanding 2 minggu sebelumnya atau minggu lalu. Minggu lalu terkait dengan presentasi yang sifatnya untuk keperluan eksternal atau marketing ya. Tetapi yang ini untuk keperluan internal, yaitu presentasi bisnis yang kita gunakan di dalam perusahaan itu sendiri. Kita akan ulang kembali tentang definisi presentasi, di mana presentasi merupakan sebuah proses ketika kita menginformasikan sebuah topik kepada audiens, di mana tipe-tipenya itu berupa demonstrasi atau memberikan berbagai contoh, pembelajaran, pemberian info, dan juga mungkin di situ mempengaruhi atau membangun sebuah kepercayaan. Nah, presentasi ini kapan sih dilakukan ketika kita berada di lingkup internal perusahaan? Biasanya ketika akan launching produk baru atau kita akan memberikan sebuah jasa yang baru kepada halayak pasar atau kita merapatkannya dulu di internal perusahaan. Lalu yang kedua, tujuan di presentasi bisnis internal ini adalah memberikan training atau memberikan pelatihan atau memberikan tutorial kepada tim atau juga kolega kita di kantor. Lalu yang ketiga, kita akan menginformasikan sebuah perencanaan bisnis kita, bagaimana tentang keuangannya, bagaimana report hasil penjualannya, bagaimana tentang hasil yang sudah selama ini membuat kita rugi dan bagaimana hasil yang bisa menguntungkan dan siapa saja yang akan kita ajak bekerja sama. Nah, ini masuk ke kategori business plan presentations. Lalu yang keempat, ini kita membuat sebuah proposal-proposal yang terkait dengan bagaimana penjualan ke depan, prospek tentang produk ini, bagaimana hasil yang sudah diuji cobakan atau bahkan yang akan diprediksi kita dapatkan. Bisa juga cerita dari presentasi bisnis internal ini terkait dengan seminar gitu ya, atau kita ada pelatihan, atau bahkan ada sebuah hal-hal yang terkait dengan upskilling dari kemampuan-kemampuan tim, atau perusahaan kita membutuhkan sebuah upgrading kemampuan sehingga ini masuk ke kategori presentasi bisnis internal, atau bahkan kita akan menginformasikan bahwa kita akan membuat bisnis yang baru, membentuk cabang dan memiliki anak perusahaan baru. Nah, ini termasuk ke kategori presentasi bisnis internal di perusahaan. Lalu tipenya apa aja sih? Tipenya macam-macam teman-teman, tapi rata-rata kita bagi menjadi tiga. Pertama adalah presentasi yang sifatnya menginformasikan sesuatu seperti briefing, atau kita akan turun ke lapangan, sehingga sebelum kita turun ke lapangan ya, sebelum kita melakukan pekerjaan yang nantinya membutuhkan kegiatan berpencar ya, seperti di gudang, atau sebelum kita melakukan campaign, pameran, atau sebelum kita melakukan survei lapangan, kita akan melakukan briefing terlebih dahulu ya. Briefing ini bisa kategorinya masuk ke bisnis presentasi sifat internal. Lalu kita setelah briefing, kita turun ke lapangan, setelah turun ke lapangan dalam sehari itu nanti balik lagi untuk mempresentasikan. Nah, presentasi hasil ini disebut dengan report. Lalu bisa juga training, atau sebelum melakukan briefing atau sebelum kita diterjunkan tim ke lapangan, kita di training dulu supaya kita memiliki kemampuan tertentu. Nah, itu masuk ke kategori business presentation internal. Dan persuasive presentations ini kalau memang kita dari internal itu ada sebuah penawaran di mana nanti kita memilih apakah kita akan melakukan sebuah tindakan promosi A, promosi B, atau campaign A atau campaign B, atau kita menginginkan masuk ke tim A atau ke tim B. Itu biasanya dari pimpinan akan memberikan berbagai saran, masukan, opsi-opsi apa yang setidaknya kita dapatkan benefitnya kalau kita mengikuti pihak A, B gitu ya. Biasanya kita ketika diberikan project kita ditawarkan berbagai macam benefit. Nah, di sini kita masuknya kategorinya itu adalah bisnis presentasi yang persuasif gitu ya. Atau untuk group presentation ini bisa kategorinya tadi report. Setelah kita turun ke lapangan, kita memberikan hasil-hasil yang sudah kita temukan dan kita presentasinya dalam bentuk grup. Lalu untuk presentasi yang seperti apa sih gitu yang harus kita buat ketika kita bekerja di kantor. Yang pertama jelas kita harus jelas apa tujuannya dari sebuah kegiatan tersebut.
Ya, harus jelas tujuannya. Apakah ini untuk promosi, apakah untuk mencari tahu pasar, untuk mencari tahu sejauh mana produk baru kita diterima oleh pasar, mencari tahu sejauh mana pasar menginginkan produk akhir-akhir ini, warna apa yang dia suka, rasa apa yang diinginkan, yang dicari. Itu kita harus jelas banget tujuannya apa. Setelah itu kita informasikan ke dalam slide, ya. Lalu yang kedua, kita juga harus tahu audiens nanti siapa saja yang akan mendengarkan presentasi. Apakah satu tim dengan kesetaraan level yang sama, atau pimpinan kita alias level yang di atasnya, atau bahkan di luar, atau ini terkait dengan pasar gitu ya. Terkait dengan pasar, tetapi dia hanya sampling aja. Atau kita juga harus jelaskan lagi tujuannya ini kemana gitu. Mau menginformasikan sebuah data, mencari data, atau yang seperti apa. Setelah itu kita buat organisasi yang jelas dalam struktur pembuatan slide. Misalnya kita harus tahu introduction-nya seperti apa, pembukanya, lalu intinya, dan juga penutupnya seperti di minggu lalu ya. Nah, untuk bisa menginformasikan ketika berpresentasi itu butuh kemampuan delivery of speech atau bagaimana berbicara. Bisa menggunakan catatan, bisa menggunakan improvisasi atau impromptu, atau bisa kita ingat-ingat saja poin-poinnya, atau benar-benar kita membaca full. Tetapi kalau dalam bisnis membaca full itu tidak diperbolehkan. Hanya membaca full yang terkait dengan bagan. Nanti saya akan informasikan bagaimana menginformasikan bagan. Jadi bagannya hasil-hasil dari chart gitu ya, diagram batang, diagram lingkaran, pie, dan juga diagram garis yang bentuknya adalah report, ya report atau hasil dari inspeksi di lapangan itu biasanya kita copy paste ke dalam slide lalu kita informasikan. Nah, yang kita informasikan itu berupa data-data yang sangat krusial saja ya. Kita bisa menggunakan juga bagaimana iklan di dalam slide tersebut. Nah, tipsnya gimana sih supaya bisa menyampaikan dengan tepat ketika presentasi bisnis di internal. Yang pertama kita gunakan gambar, gunakan kata, tapi katanya yang sederhana, yang simple, dan kita ikuti alurnya, di mana kebiasaan di sana tuh seperti apa. Biasanya kalau dalam presentasi bisnis itu cukup tenang, santai, dan nggak terlalu terburu-buru karena kita harus menjelaskan itu semua detail yang bahkan sangat penting ya, setiap detail itu kepada tim atau bahkan pimpinan. Nah, untuk nonverbal elemen bisa dengan kita berdandan yang rapi, terus ada berbagai postur ketika menjelaskan gerakan tangannya itu seperti apa, ketika memberikan sebuah poin gerakan tangannya bagaimana, dan juga kita harus memperhatikan eye contact atau tatapan mata kita kepada teman-teman yang akan kita informasikan terkait presentasi kita. Nah, bagaimana dengan feature atau ciri-ciri sebuah presentasi bisnis yang baik? Itu memiliki struktur yang sangat jelas. Kalau memang intronya ada, misal hari ini saya akan memberikan sebuah report dari survei yang sudah kita lakukan kemarin pagi. Nah, ini terkait dengan beberapa pasar atau responden yang sudah saya temukan, yaitu di bandara, karena kami ingin melihat keinginan mereka itu terhadap hunian cenderungnya seperti apa, perumahan, apartemen atau villa, atau bahkan sewa rumah. Nah, di sini saya sudah keluarkan beberapa hasil analisis. Saya sudah melakukan beberapa analisis yang terkait dengan kebutuhan mereka. Misalnya seperti itu yang bagian intro, lalu yang bagian main bodinya kita tunjukkan chartnya, kita tunjukkan bagannya, seperti apa mereka punya kecenderungan. Baru kita nanti berikan sebuah diskusi, session, setelah itu kita ambil sebuah kesimpulan. Dan jelas kita harus tahu audiens kita, ingat kalau memang ada audiens terkait dengan pimpinan dari cabang lain, itu mungkin perlu beberapa informasi terkait mereka membutuhkan apa, sehingga mereka ingin hadir untuk menyaksikan hasil report review kita. Dan kalau bisa kita harus menarik perhatian mereka ya. Bisa dengan cerita ketika kita mulai berproses mewawancarai mereka di lapangan, atau bahkan kita menggunakan topik-topik awal, atau bahkan menggunakan sedikit humor gitu. Tapi tidak diharuskan juga ya. Nah, setelah itu kita harus tahu waktu yang kita miliki tidak banyak, jadi pastikan benar-benar brief dan short. Jadi benar-benar sangat padat, dan kita harus berbicara dengan jelas, jadi harus mulai melatih diri untuk bisa mencoba intonasi, mencoba mengeluarkan beberapa kata, di mana supaya kita nggak belibet ketika ngomong, dan juga harus dengan rasa percaya diri.
Dan pastikan audiens atau kolega kita ketika di kantor yang kita ajak presentasi itu menjadi bagian dari presentasi kita. Ya, kita beberapa kali menginformasikan beberapa hal, mengkonfirmasi, sehingga kita mendapatkan beberapa approval yang terkait dengan informasi yang kita sajikan. Apalagi ketika kita presentasinya itu mewakili dari grup kita sendiri ya, yang ketika sudah melakukan di sebelumnya, kalau memang itu hasilnya dari report. Lalu untuk sebuah conclusions atau kesimpulan ya, di mana bisnis presentasi ini adalah mode atau tipe yang sifatnya live atau real untuk memberikan sharing informasi kepada audience sehingga tidak bisa sifatnya eh, yang sudah settingan gitu ya, karena otomatis apa yang terjadi yang kita hasilkan ya itu yang harus kita informasikan. Bisa aja mode live-nya itu terkait dengan sistem jarak jauh, mau pakai Zoom juga oke, mau menggunakan Google Meet juga oke. Yang penting dia masuk kategorinya business presentation itu live mode, karena apa, data yang harus disampaikan adalah data kenyataan yang sudah kita dapatkan gitu di real time. Lalu berikutnya, ketika memang kita melakukan kesalahan gitu ya, tolong pastikan tidak sampai mengefek atau memberikan dampak kepada reputasi dari perusahaan gitu. Jadi perhatikan data yang kita ingin sampaikan, selalu diskusikan dengan tim apakah itu data perlu disampaikan atau tidak. Kalaupun perlu, seperti apa baiknya supaya keluar dengan kalimat yang diplomatis dan tidak menjatuhkan beberapa pihak. Dan yang ketiga, kesimpulan kita adalah untuk bisnis presentasi yang internal ini kategorinya memang benar-benar skill ya. Dia benar-benar kemampuan yang memang bisa dipelajari, bisa untuk dilatih terus-menerus, dipoles sebaik mungkin, bahkan kalau memang kita benar-benar sungguh-sungguh melakukannya ya dengan rutin gitu, udah terbiasa presentasi bisnis di depan pimpinan, kolega dan sebagainya. Nah, ini kalau kita benar-benar konsisten dan kerja keras gitu, semua orang akan bisa menguasai skill ini gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi bahwa ini adalah skill yang sulit. Ada beberapa atau beberapa describing chart atau bagaimana ketika kita menginformasikan sebuah data dalam slide presentasi bisnis. Yang pertama itu kita menggunakan chart ya untuk draw-nya atau gambarnya, karena itu bisa memberikan berbagai keuntungan kepada kita sebagai presenter untuk menginformasikan atau mendeliver sebuah topik atau bahkan sebuah konten dari presentasi tersebut. Nah, untuk jenis-jenis dari chart atau bagian yang akan kita informasikan di dalam main body slide dari bisnis presentasi internal, itu berupa bar atau diagram batang, ada juga diagram garis, line graph, atau bahkan diagram yang bentuknya lingkaran atau pie, atau bahkan tabel, map, atau mungkin diagram yang lainnya. Nah, saya akan informasikan untuk cara membuat slide yang menginformasikan sebuah report yang berupa chart atau bagan, itu ada beberapa feature dan juga beberapa grammar yang harus teman-teman kuasai ya sebagai basicnya. Nah, di sini pun masuk ke dalam kemampuan untuk presentasi, karena sesungguhnya bukan hanya membicarakan saja yang perlu difokuskan bagaimana mendeliver sebuah message, tetapi bagaimana creating information, data hunting, collecting, itu masuk ke kategori public speaking. Jadi nggak mungkin temen suruh buatin terus kita yang sekedar ngomong. Kalau dia yang ngerti, it's okay. Kalau dia nggak paham, bahaya. Lebih untung kalau kerjanya dalam tim. Nanti yang membuat presentasi siapa, yang speech siapa, itu enak. Nah, ini hanya sekedar saja ketika teman-teman nanti benar-benar harus mengerjakan semuanya dari awal, mulai dari hunting, collecting, hingga editing data, dan sampai menyajikan data, dan sampai public speaking atau speech-nya ya, sehingga teman-teman harus punya basic termasuk feature dan grammar. Nah, kalau memang nanti di perusahaannya asing, itu otomatis semuanya in English. Jadi teman-teman saya berikan informasi ini dalam bahasa Inggris karena ini udah era digitalisasi, semua orang, semua bangsa negara berhak kemanapun dia berada mengekspansi bisnisnya begitu. Nah, oke. Sekarang saya informasikan feature atau grammar di mana ini merupakan basic skill dari cara menyajikan sebuah informasi di slide. Yang pertama kita harus explain the mark, kita harus informasikan mana sebuah poin, turning point dari
bagan tersebut. Jadi kita tidak menginformasikan semua poin, tapi menginformasikan bagan tertentu atau poin dari bagan itu yang merupakan hal yang paling penting, hal yang paling signifikan, faktor mana yang paling menonjol di dalam grafik tersebut ya. Biasanya itu terkait dengan tahun, bisa juga terkait dengan jumlah, dan kita bisa lihat mana yang tertinggi, turning point tertinggi, mana turning point yang terendah, mana turning point yang kaitannya dengan usia, lalu terkait dengan jenis kelamin, terkait juga dengan berbagai beragam hal. Nah, di situ kan kita biasanya nanti akan voting kan mana yang terbesar, terkecil ukurannya ya, jumlah dari apa yang sudah kita dapatkan. Nah, disinilah yang menjadi turning point atau significant factor. Lah, ini yang perlu diinformasikan ya ketika speech atau delivering message. Lalu yang kedua, mana yang perlu kita informasikan lagi nih dalam data-data bagan tersebut. Yang berikutnya yang perlu kita info itu terkait dengan bagaimana kita membandingkan data ketika di tahun sebelumnya seperti ini atau di yang perempuan dia lebih suka yang warna cerah, sedangkan konsumen yang laki-laki lebih suka warna yang plain gitu. Tetapi ini tidak terlalu signifikan untuk peningkatannya dari tahun ke tahun. Nah, ini kita gunakan istilah increase, decrease, stable, atau steady. Ya, meningkat, menurun, atau bahkan tidak terdapat perubahan atau steady, tetap biasa aja, standar. Lalu yang ketiga, kita harus tahu bagaimana proses peningkatan tersebut. Apakah peningkatannya tajam, increasing quickly, atau penurunannya terjadi dengan lumayan tinggi, atau decreasing significantly, atau bahkan hanya segitu aja, tidak terjadi perubahan. Kita bilangnya remain steady dan stable. Jadi yang saya kasih warna merah yang ada di slide ini yang teman-teman harus bisa terucap ketika delivering speech. The highest, the lowest, the smallest, the greatest, increasing quickly, suddenly, decreasing significantly. Nah, ini teman-teman harus bisa memahami. Nah, kalau kalian ingin melihat seperti apa bentuk dari grafik dan chart, bisa nanti klik link yang ada di slide yang sudah saya informasikan. Nah, ini contoh dari bar chart ketika nih, nah semisal teman-teman sudah ada dalam satu tim dan teman-teman punya bagian atau pekerjaan masing-masing, misalnya dapat bagian speech atau bicara dan teman Anda yang menyajikan sebuah data. Otomatis ketika menyajikan data dan datanya bentuknya adalah chart atau bagan, kita juga harus bisa baca. Setelah kita bisa baca, kita tahu turning point-nya mana yang signifikan faktor, kita harus informasikan. Nah, caranya melihat ketika kita dapat data yang berupa diagram batang, kita harus pilih mana yang tinggi, mana yang rendah, gitu ya. Mana yang tinggi ini alasannya apa, yang rendah alasannya apa, dan kita harus informasikan minimum 3 paragraf atau setidaknya 1 paragraf gitu ya. 1 paragraf, paragraf pertama itu ceritakan mana yang highest, mana yang lowest gitu. Nah, yang highest itu ceritanya bagaimana? Misalnya ini tertinggi adalah untuk yang kategori wanita, tapi wanita yang usia sekian dan sekian, 25 sampai ke 28, karena mereka termasuk kategori yang milenial. Kenapa? Mereka membutuhkan hunian yang urban, mereka suka dengan beberapa hal yang simple, tetapi di satu sisi mereka juga suka tanah yang sedikit lapang, gitu ya. Misal highest itu seperti itu. The lowest ya ternyata yang paling rendah itu yang di usia rata-rata yang belum memiliki pekerjaan, tetapi mereka suka dengan hunian-hunian yang kategorinya modern, postmodern dan sebagainya ya. Itu desain yang industrial misal. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh perlu kalian cermati dan pelajari karena ini sangat kepake banget ketika nanti teman-teman bekerja di kantor ya. Nah, ini contoh ketika bar chart atau diagram batangnya itu berdempetan, bahkan bisa dempet 3, dempet 4 dan sebagainya. Double, triplet, quartet bar chart itu sudah hal yang biasa yang sering kita temui ketika kita bekerja di kantor. Apalagi ketika kita di perusahaan asing ya. Karena kalau satu chart aja tuh biasanya sangat boros kertas ketika kita harus bikin laporan. Nah, di sini kita perlu pahami dan kita harus bisa baca ketika data itu muncul sebelum kita menginformasikan kepada tim kita ketika presentasi. Yang pertama kita harus pastikan dulu mana faktor yang tertinggi terendah. Lalu terangkan faktor itu apa penyebabnya, siapa, dan juga berapa persen gitu tingginya. Nah, di sini kan kita bisa informasikan nih atau kita bisa lihat ya misalnya nih di United States di sini ada beberapa pengeluaran gitu yang mereka sering keluarkan di tahun 2009. Tapi ini perbandingannya antar negara ya, di USA, Kanada, di Inggris sampai juga di Jepang. Nah, di sini untuk pengeluaran ada food,
housing, transportation, healthcare, sampai clothing atau pakaian. Nah, dari bar chart yang 4 batang ini kan 4 negara, sedangkan kategorinya sendiri-sendiri. Nah, kita langsung lihat di sini yang paling tinggi adalah housing, perumahan. Perumahan warna biru United States. Berarti kita harus informasikan bahwa untuk data ini yang paling besar itu adalah pengeluaran terkait dengan rumah gitu ya. Jadi warga negara di dunia ini itu memang pengeluaran terbesarnya itu rata-rata itu untuk perumahan gitu, untuk membeli sebuah rumah. Nah, untuk sebuah rumah ini dibandingkan di negara-negara yang sudah ada di 4 negara, ternyata yang tertinggi adalah United States gitu ya. Lalu untuk pengeluaran terendah itu adalah kesehatan. Kesehatan itu untuk negara-negara, semua negara yang disurvei memang paling rendah itu kebutuhan kesehatan. Nah, kenapa bisa kesehatan gitu ya? Karena kesehatan itu bukan prioritas utama ya. Untuk beberapa pos kesehatan itu tidak menjadi sebuah prioritas di negara-negara yang kita survei, di mana prioritas jelas itu adalah perumahan, sandang pangan papan ya, sedangkan kesehatan itu bukan menjadi prioritas gitu. Tetapi di antara yang terendah yaitu negara Inggris itu untuk kesehatan tidak terlalu concern karena buat mereka tuh ada yang dapat gratisan, jadi mereka tidak perlu menyisihkan uang untuk biaya kesehatan ya, itu bisa kita ceritakan gitu. Tetapi dibandingkan Inggris itu yang sangat concern dengan kesehatan walaupun keempat negara itu rendah, yaitu negara yang US atau Amerika. Amerika cukup tinggi ya concernnya untuk kebutuhan kesehatan. Nah, untuk yang rata-rata adalah kebutuhan makan gitu. Tetapi kebutuhan makan di antara semua negara itu Asia yang tertinggi, yaitu di Jepang. Hingga menyentuh hampir level 23%. Ya, dibandingin sama Amerika yang untuk kebutuhan makannya adalah 11%. Mungkin berbeda ya, karena orang Jepang itu masih memakan protein, sedangkan orang Amerika sih roti dan gandum mereka banyak tersebar dan tersedia. Jadi ya mau makan nggak makan ya mereka sudah terbiasa gitu ya. Kalau Jepang ya harus makan yang terkait dengan protein, ikan, tofu, dan sebagainya ya. Nah, biasanya kita minta buat draft dulu atau buat cerita dalam bentuk tulisan ya, dalam 4 paragraf gitu ya. Di 4 paragraf inilah yang nanti pada akhirnya kita bisa informasikan secara speech atau secara oral tuh ya. Nah, kalau memang di sini bentuk diagramnya seperti dempel-dempet gini ya. Kalau udah dempet-dempet gini, berarti kita kan tahu ada perubahan ya. Ada perubahan dari tahun ke tahun nih. Nah, misalnya aja kita bandingin ya untuk Jepang yang warnanya kuning nih. Yang warnanya kuning untuk yang paling tinggi di Jepang itu ternyata tuh malah makanan gitu. Yang perumahan mereka tidak prioritaskan, justru mereka yang penting makan gitu. Lalu yang terendah untuk yang di Jepang itu ada pakaian dan juga kebutuhan kesehatan. Nah, sedangkan yang terbalik gitu, yang paling tinggi adalah rumah itu malah di Kanada. Yang di Kanada tuh justru perumahan paling tinggi, justru setelah itu yang transportasi gitu, transportasi dan rumah mereka punya kebutuhan tertinggi karena negara Kanada itu negara yang sangat besar di mana jaraknya jauh-jauh, jadi mereka membutuhkan transportasi yang utama gitu. Apakah naik kereta, apakah mereka harus punya mobil dan sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita bisa bandingkan satu negara ke negara lain atau bahkan satu satu negara ke kategori yang lain. Nah, seperti itu ya kira-kira teman-teman. Nah, di sini ada increasing, ada decrease dan steady itu kita harus gunakan. Ada juga bentuk diagram yang bentuknya stack atau diagramnya itu dempel jadi satu gitu ya. Misalnya aja kita bisa lihat nih male populations untuk di negara tertentu gitu ya. Untuk di Amerika itu seperti apa, jumlahnya berapa, di Jepang berapa, Brasil berapa. Nah, di sini kita bisa informasikan juga sama ya highest-nya berapa, poin yang lowest-nya berapa, lalu kenapa bisa seperti itu, berapa persen, terus mana yang meningkat, mana yang menurun, mana yang masih tetap gitu ya. Dan kita gunakan supporting factor dan beberapa kesimpulan gitu teman-teman. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mendeskripsikan sebuah diagram batang. Misalnya aja nih di sini di data tahun 2013-14 yaitu tentang penduduk perempuan yang tidak bekerja yang rata-rata terjadi di Inggris gitu atau di United Kingdom, di mana untuk 4 kabupaten gitu ya, untuk 4 negara bagian yang ada di Inggris, yaitu England, Wales, Scotland, sama Northern Ireland, itu berbeda gitu ya. Untuk yang warnanya biru itu jadi 2014. Nah, kalau seperti ini kita harus lihat mana data yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Tapi kita lihat satu kategori aja. Misalnya yang warna hijau. Yang warna hijau itu yang paling tinggi itu di England, di Inggris, di London tuh. Di 6,8 itu ya. Jadi pengangguran pengangguran wanita di London lebih banyak nih dibandingkan di
yang paling rendah itu di Wales ya, di Wales karena Wales sendiri tidak terlalu banyak industrinya. Di sana banyaknya perkebunan, peternakan, dairy, milk dan sebagainya. Oke. Jadi untuk pengangguran tertinggi malah di Inggris gitu ya. Nah, lalu yang tahun 2014 ternyata penganggurannya semakin berkurang gitu ya, di Inggris semakin berkurang. Tapi kebalikannya yang semakin meningkat itu malah di Skotlandia. Ya, di Skotlandia semakin meningkat gitu ya. Jadi di sini kita bisa ceritakan bahwa untuk pengangguran yang meningkat itu di Scotland, tetapi untuk pengangguran yang menurun hampir semuanya menurun gitu. Jadi di Skotlandia lah yang meningkat, yang menurun semua hal gitu ya, semua hal menurun. Tetapi yang paling tinggi jelas di Inggris pengangguran wanitanya. Nah, rata-rata seperti itu compare-nya teman-teman ya. Nah, kalau kalian mau buat dalam bentuk draft cerita, tulisan seperti ini kurang kira-kira ya. Nah, awal dari sebuah kalimat ketika kita ingin menginformasikan diagram ya dalam slide itu kita gunakan kata awalan the bar chart shows. Diagram batang ini mengisahkan atau menceritakan tentang ya the bar chart shows atau diagram ini jelasin tentang gitu ya. Atau diagram ini kita bisa lihat bahwa pengangguran untuk rata-rata antar perempuan gitu di beberapa negara bagian yang ada di Inggris atau negara bagian di United Kingdom antara 2013 itu sedemikian data yang kita punya. Dan secara umumnya mereka mengalami penurunan gitu ya. Ya kan ada 3 negara bagian yang turun, yang satu Skotlandia aja gitu, yang naik ya, namanya turun gitu. Nah ini kita jadikan sebuah kesimpulan ya paragraf awalnya gitu. Kita kan tahu turning point-nya tadi. Turning point-nya adalah Scotland aja yang naik, yang lain turun, England, Wales dan Irlandia turun gitu loh. Nah, kita ceritakan tuh di paragraf pertama. Lalu kita cerita detail di paragraf kedua atau kita cerita lagi secara oral speech ketika presentasi kita infoin di 2013 itu yang paling tinggi adalah Inggris gitu ya. Tetapi di 2014 yang paling tinggi justru malah Skotlandia, tetapi Inggrisnya malah terjadi penurunan. 2014 terjadi penurunan. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, sedangkan yang Inggris sendiri yang paling tinggi Inggris advantage dan lain sebagainya terjadi peningkatan, decreasing dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana menginformasikan sebuah diagram batang dan menjelaskannya ke dalam bentuk presentasi. Nah, bentuk diagram macam-macam. Jadi teman-teman jangan heran, jangan kaget, jangan juga takut gitu ya. Karena dalam bisnis itu bentuk diagram itu sudah ada settingannya, sudah ada formatnya, seperti itu ya. Dan ingat ketika kita menginformasikan, kita gunakan awalan the bar chart shows, the graph illustrate, the figure give information on. Kalau dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Diagramnya menceritakan tentang, gambar ini memberikan info tentang, ya the graph illustrate tentang grafik ini, ilustrasi grafik ini menandakan apa gitu ya. Dan selalu gunakan kata-kata decrease, increase, small percentage, percentage ya, apakah terjadi peningkatan yang tajam, slight increase dramatically atau terjadi penurunan yang lumayan drastis, misalnya decrease slightly itu drastis ya, penurunan drastis dan sebagainya. Nah, teman-teman harus bisa memahami feature-feature dan juga grammar kunci seperti apa cara berbicara ketika menghadapi data yang bentuknya diagram. Sama sih kalau line graph seperti ini juga. Nah, mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, dan risetnya seperti apa, resultnya apakah persenannya ini di tahun 95 yang paling tinggi, yang paling rendah. Nah, sama diagram garis juga hampir sama ya. Intinya lihat titik mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, lalu di compare mana yang decrease, mana yang increase, berapa persen setiap yang decrease, berapa persen yang setiap yang increase. Kurang lebih seperti itu. Sama juga cara menginformasikannya adalah line graph-nya itu berkisah apa, ilustrasi ini menandakan apa, dan figur ini menginformasikan tentang apa. Tetapi biasanya kalau garis itu kita lihatnya adalah reaches highest peak-nya, lowest peak-nya juga berapa. Nanti ketika diagram garis ini kan bentuknya adalah alur ya, otomatis kita bisa lihat bahwa mana nih yang puncak tertinggi, mana puncak terendah, atau mana sebuah diagram ini memiliki berapa hasil di titik tertingginya berapa gitu ya. Misalnya akan memuncak di tahun berapa. Biasanya ini bentuknya adalah prediksi sih teman-teman. Untuk data prediksi. Ketika sekarang ada di posisi seperti ini, kemungkinan nanti akan naik, kemungkinan akan turun. Nah, apakah akan naik itu kita bilangnya rise ya, akan semakin memuncak itu artinya rise, gradually, rose, increase little more sharply, continue to increase dan sebagainya, atau increase more quickly, bertambah semakin cepat, itu artinya rise yang meningkat. Atau increase quickly itu rise.
atau semakin naik ya diagramnya. Karena dia bentuknya adalah durasi atau bisa juga bagan yang sifatnya real time gitu. Biasanya kita gunakan ini sebagai hal-hal yang nanti masih berjalan ya, during, masih ongoing. Atau bahkan mengalami penurunan ya diagramnya. Kita bilangnya fail, dia begin to fail. Kita eh, pasar kita semakin nggak laku gitu. Misalnya kita disuruh nerangin ini Silicon Valley kan lagi posisi darurat banget ya. Nah, otomatis ketika rapat juga dia akan menginformasikan bahwa pasar dia itu begin to fall fail dramatically, udah nggak laku metaverse misalnya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, bahkan mungkin sudah di lowest levelnya. Nah, lalu ada diagram juga yang disebut dengan pie chart. Nah, pie chart ini diagramnya kita sudah sering lihat pasti ya, yaitu diagram lingkaran. Nah, di sini kalau lingkaran bukan tinggi rendah ya, tetapi besar dan kecil gitu loh. Besar kecil karena dia kan bagian chunk atau potongan-potongan, greatest, smallest gitu ya. Tapi kita harus informasikan mana nih yang besar, mana nih yang kecil gitu ya. Terus ceritakan kenapa nih besar, kenapa nih kecil gitu kan teman-teman. Nah, misalnya aja apa yang membuat orang-orang ini lebih bahagia kalau usia 30 itu di bawah 30 itu apa nih gitu. Sedangkan yang usia di atas 30 ini apa. Nah, kita bisa lihat di usia bawah 30 itu yang bikin bahagia adalah sebuah pengakuan atau hasil kerja atau kinerja yang baik. Itu akan membuat diri orang-orang di bawah 30 tahun itu puas gitu. Lalu yang bikin bahagia hobi gitu ya. Hobi dan juga kesukaan mereka. Sedangkan orang-orang udah usia 30 ke atas itu justru yang bikin mereka bahagia itu ya selain juga dengan pekerjaan ya, selain juga pekerjaan mereka punya hobi-hobi yang luar biasa pasti berbeda gitu ya. Dan di sini ada other faktornya lebih sedikit gitu ya. Untuk paying with family 14 di mana itu nggak ada di usia-usia di bawah 30 gitu. Untuk orang-orang yang di atas 30 ternyata untuk yang merasa bahagia itu ketika mereka berkumpul bersama keluarga, punya financial security atau kemapanan secara keuangan itu menjadi concern, sedangkan untuk yang usia di bawah 30 yang buat mereka bahagia tuh ada faktor lain ya, bukan tentang financial security dan berkumpul bersama keluarga, tapi ketika memiliki sebuah kecukupan ekonomi yang terkait dengan penampilan gitu ya. Ketika mereka punya baju yang bagus, ketika mereka punya tas yang bagus, sepatu yang bagus gitu ya, punya punya tempat-tempat hangout yang asik, itu adalah kebahagiaan orang-orang di bawah 30 bisa jalan-jalan dan healing itu masuk kategori di kebahagiaan orang-orang di bawah 30 tahun gitu. Sedangkan yang di atas 30 itu berkeluarga dan punya kemapanan finansial. Nah, ini kita bisa ceritakan the highest percentage-nya apa, lalu mana yang berbeda, the second percentage-nya apa, lalu mana yang berbeda di antara di atas 30 dan di bawah 30. Nah, kita bisa informasikan seperti ini, the chart illustrate, the figure give information, masih sama ya, the greatest percentage, the second largest percentage, mana persentase terbesar kedua, yang paling rendah, terkait dengan tentang apa, terus kenapa dia masih terlalu besar, masih terlalu kecil, kenapa dia persentasenya sedang dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk data lagi yaitu tabel. Nah, bentuk data tabel ini paling sering juga muncul ya nanti di perusahaan dan kita harus informasikan. Nah, biasanya kalau seperti ini sih gampang ya, teman-teman. Mana yang turun, mana yang rendah. Ini kan udah jelas yang kiri dan yang kanan itu kan yang kanan yang paling tinggi udah tahun-tahun setelahnya yang 2006 ke tahun sebelumnya. Ya otomatis kita tinggal bandingin angka aja. Di sini ada beberapa market share untuk merek-merek komputer ya yang di tahun 2006-2007 ini kan pakai yang si data lama. Nah, di sini ada HP, Dell. Nah, mana yang paling mengalami peningkatan tajam gitu? Yang paling paling mengalami peningkatan tajam kurang lebih di sini adalah Dell ya. Dell sama HP itu mengalami peningkatan market share atau banyak yang beli nih artinya penjualannya menaik gitu. Lalu mana yang terjadi penurunan market share? Di sini Fujitsu mengalami penurunan, others itu yang lainnya ya. Fujitsu mengalami penurunan, Lenovo juga mengalami penurunan. Oke, Acer penurunan. Jadi semua mengalami penurunan kecuali HP dan Dell. Nah, seperti ini teman-teman nanti bisa informasikan kenapa HP naik laku, kenapa yang ini nggak laku gitu ya. Nah, itu dia bagan yang sifatnya tabel ya, tabel bukan bagan ya teman-teman. Sama ketika kita menerangkan hal ini. Nah, ada juga yang sifatnya data yang kita informasikan itu adalah bentuk map atau peta. Peta misalnya kalian ini di pengembang gitu ya, di proyek, ya otomatis kalian harus menjelaskan lokasi yang akan kita dirikan apartemen itu seperti apa, letaknya berapa, ukurannya, harganya, terus bagaimana konflik yang ada di sana ketika kita turun ke lapangan untuk pembebasan lahan, lalu untuk perizinan dan sebagainya
ada nggak kemungkinan lain atau lahan lain yang bisa dicarikan selain yang di situ gitu kan. Nah, itu yang kira-kira teman-teman harus informasikan karena kalian harus moto udara dan kalian harus informasikan kepada pimpinan. Atau bahkan bentuknya diagram sebuah alur ini ya, misalnya sebuah alat baru dan teman-teman harus informasikan tutorialnya, gimana nih cara alat ini bekerja. Nah, ini yang teman-teman juga akan sering temukan nanti di kantor ketika menjelaskan kepada entah pimpinan atau bahkan kolega kita sendiri. Misalnya kita bagian pengadaan untuk melakukan sebuah efisiensi dan efektivitas kerja, kita bikin alat baru, buat alat baru. Nah, kita kan harus informasikan cara kerjanya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi ingat dari awal kita harus informasikan bagaimana nih cara bekerjanya misalnya. Nah, ini kita bisa buka dengan kata the diagram shows atau the graph illustrate misalnya. Oke, diagram ini menginformasikan gitu ya. Itu langsung ke bagian yang intinya gitu. Oke, itu aja yang saya bisa infokan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti kita akan mencoba bagaimana berpresentasi bisnis yang sifatnya internal perusahaan. Nanti saya akan berikan beberapa latihan untuk praktek di UTS setelah minggu ke-9 ya, setelah minggu ke-8 9. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan bagaimana sih rasanya untuk berpresentasi internal. Dan biasanya saya sarankan adalah menggunakan bahasa Inggris dan tidak terlalu banyak yang harus diinformasikan karena maksimal adalah 150 kata aja sih teman-teman. Tidak boleh lebih dari 250 kata. Jadi 150 kata atau 15 baris saja ketika teman-teman membuat draftnya gitu ya. Nanti yang harus dikumpulkan adalah draftnya, videonya, dan juga PPT-nya gitu ketika kalian harus melakukan tugas-tugas presentasi atau praktek presentasi. Oke, gitu aja ya yang bisa saya informasikan. Semoga teman-teman semua mengambil manfaat dari materi hari ini. Saya cukupkan sekian dulu. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan di WhatsApp group. Oke, itu saja yang bisa saya info. Sampai ketemu lagi minggu depan. Teman-teman semua jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.